Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman kan tadi pagi ya kita udah coba ngambil di laut itu, gelombang laut. Nah, ini sekarang bisa dilihat ya. Saya punya beberapa ukuran nih. Ada yang kecil, ya, ada yang besar nih. Ini yang lama sudah saya pelihara, yang agak sedang. Nah, ini yang kemarin baru kita dapat dari laut, ya. Nah, sekarang kan kemarin kan pengen tahu ya tutorialnya gimana sih caranya memelihara. Nih, saya ini melihara pertama itu di tempat, karena saya nggak punya akuarium ya. Saya di wadah-wadah yang seperti ini. Lalu air laut itu saya ambil dari laut. Saya simpan di botol. Jadi botol-botolnya banyak di sana tuh. Ada berapa biji botol-botol itu kan saya simpan buat stok. Nah, pemakaian itu palingnya cuma segini dan stoknya segini. Kenapa kok ini pendek gitu kan? Supaya si kelomang ini gampang mengambil napas, karena memang di daerah pantai itu kan di pinggir-pinggir pantai itu kan airnya pendek dia, dan situlah dia gampang mengambil napas. Nah, apalagi nih? Nah, ini yang kemarin ya, yang saya bilang yang molting. Ini namanya molting nih. Jadi bukan berganti cangkang molting itu. Ini yang dari kelomang ini. Kalau cangkang kan ininya, berganti cangkang, bisa berbagai tipe nanti bentuknya. Karena ini kan bekas-bekas cangkang siput laut ya. Kalau itu kan keong-keong sawah lah istilahnya. Ini siput laut, siput sawah. Nah, itu ditempatin sama dia nanti. Nah, kalau itu namanya ganti cangkang. Nah, ini dia nih, molting nih ganti kulit. Karena apa? Kalau ketika kulit sudah mulai menua, nah pasti nanti dia akan berganti kulit. Itu namanya molting. Bagaimana reptil juga kan, mau biawak, mau apa tuh ular, dia berganti kulit kan. Nah, itu namanya molting nih, seperti ini nih. Ini udah molting yang keberapa ini, saya udah agak lupa ya. Nah, terus kalau teman-teman kemarin mau nanya, ini kelomang darat nih seperti ini. Ini moltingnya nih. Ini hasil moltingnya. Ini kelomangnya, warnanya masih putih loh teman-teman. Tuh. Ini masih putih ya. Kalau yang sudah lama, ini seperti ini. Besar ya. Ini jenis kelomangnya Brevimanus. Itu yang biasanya warnanya ungu, capitnya besar, ya, matanya menonjol tuh seperti ini. Ada lagi yang nanti spesiesnya tuh namanya Rugosus, ada lagi Cavipes. Itu macam-macam. Kalau teman-teman kelomang darat tuh, komunitas-komunitas itu pasti tahu lah nama-nama itu. Nah, saya kalau ini ada yang warna merah ya kan, kecilnya, ada yang warnanya ada yang abu-abu ya, walau-walam nih karena emang udah ciptaan Allah ya. Jadi seperti itu. Ininya apa sih bentuk-bentuknya. Nah, ini yang tadi saya lanjutkan lagi ya. Yang tadi gimana caranya, ini seperti ini. Airnya cuma segini aja nih saya pakai nih. Ya kan, pendek. Supaya, saya ulangi, supaya kelomang itu bisa gampang bernapas. Kalau terlalu dalam, saya pernah pelihara terlalu dalam tuh di botol seperti ini. Ini dalam airnya, ini kelomang di sini nih. Ternyata dia mati karena apa? Kan kurang oksigen, terlalu jauh. Sementara air laut itu kan pasti terjadi pembusukan, ya kan, tadi sini banyak plankton. Akhirnya tuh ketika dia sudah busuk, mati kelomang itu teman-teman. Saya pernah nyoba. Akhirnya saya coba trik, bagaimana caranya nih? Oh, bikin segini aja. Nah, bagi teman-teman aquascape ya, kalau mau coba pelihara ya bisa saja. Ini jadi akuarium, airnya sedikit saja. Maka untuk menambah pemandangannya itu seperti apa, karena ini karakternya itu dia suka memanjat ke karang-karang, suka ke darat juga loh ini teman-teman, tapi nggak ke darat kayak ini ya. Ini kan total di darat nih, nggak ada air sama sekali. Nah, kalau ini dia ada air tapi darat tapi basah ya. Nah, suatu itu dia ke air lagi tuh teman-teman ya. Maka kalau Anda mau mencoba, teman-teman mencoba aquascape model seperti ini ya, teman-teman harus bisa menggunakan air laut. Bagaimana caranya tuh? Apalagi yang tinggalnya misalnya di gunung-gunung, kan laut jauh banget tuh dari gunung. Jadi Anda harus menyediakan apa? Air laut beberapa jerigen, dan airnya itu sedikit. Nah, ketika nanti misalkan air itu sudah mulai kotor, dan ini nanti berpengaruh juga loh kepada si kelomang ini. Kalau sudah kotor tuh dia juga mulai ya resah begitulah, nggak suka nempatin gitu. Apalagi kemarin yang ini nih, sempat karena saya campurin dengan siput laut, ini kelomang ini udah mulai nggak bisa bernapas, dia banyak mengeluarkan busa dari mulutnya. Akhirnya buru-buru ketika itu saya ganti airnya. Nah, sekarang dia seger lagi
Jadi seperti ini. Nah, aquascape nanti tuh Anda bisa setting seperti itu. Jadi settingannya tuh seperti di pinggir pantai lah, banyakin pasir-pasir sama batu-batu karang. Nah, airnya tuh sedikit. Insya Allah bisa tuh. Yang penting air laut. Saya belum coba itu air tawar dengan skala pencampuran garam krosok, bukan garam dapur ya. Kalau garam dapur itu kan iodium, itu mengandung kimia bahaya, itu bisa jadi mati itu kelomang. Jadi itu garam krosok yang biasa dibuat di toko-toko ikan tuh, bisa ikan koi, ikan-ikan apa tuh dia buat nanti membersihkan kolam dari kutu-kutu ikan tuh, namanya garam krosok. Ya, kristal-kristal gitulah, gede-gede gitu kan, bisa besar-besar ini. Itu bisa dicari, tapi saya belum coba. Nanti kalau misalkan udah saya coba, nanti saya bikin video tutorialnya lagi loh ya. Saya bikin konten baru lagi kalau ternyata berhasil. Jadi bagi teman-teman nanti misalkan rumahnya jauh dari laut, coba aja deh nyetok garam krosok aja, nanti dicampur. Ya kan, karena garam krosok itu kan sebenarnya kan dari air laut yang dikristalkan, yang ditambak itu kan sama petani tambak garam itu. Nah, itu berarti kan masih kristal-kristal ya, menggunung gitu kan. Nanti ketika itu ada perusahaan garam itu nanti akan diambil berapa berkilo-kilo atau berton-ton itu dibawa ke perusahaan garam, nanti dicampur lagi gitu, dihalusin ya kan, dikasih iodium. Nah, kalau yang masih krosok begitu ya itu dari sana tuh asalnya tuh, betul-betul dari air laut yang diendapkan sampai mengkristal tuh, seperti itu. Saya belum coba, nanti kalau udah coba nanti saya bikin lagi kontennya kalau berhasil. Mudah-mudahan doanya teman-teman ya kalau berhasil. Nah, ini seperti ini untuk sementara yang saya buat ya, karena saya belum punya modal punya akuarium. Nah, nanti cari makan. Makannya gimana sih? Kemarin saya bilang kan cara makannya gimana? Saya pernah coba pakai ini. Ini pelet ikan. Ikan lele ini banyak nih dijual di tempat-tempat makanan ikan ya, ikan lele. Baunya itu ya bau amis lah, kayak terasi gitu. Karena kan bahan bakunya ikan. Nah, sementara binatang krustasea seperti ini, seperti kepiting, terus yuyu, kepiting laut, kepiting apalagi kepiting bakau, itu kan dia rata-rata dia pemangsa ikan. Nah, ini karena bahan baku dari ikan, baunya seperti ikan, maka dia otomatis akan dimakan oleh kelomang. Coba ya. Ketika nanti dia mencium, nanti dia itu akan meraih itunya, memakan. Nah, tuh lihat wah, teman-teman tuh lihat tuh ya, dia bergerak tuh karena dia mencium bau amisnya tuh. Nah, itu diambil tuh teman-teman tuh. Kalau dia mau makan diambil. Ini karena ada kamera aja dia nih, mungkin agak malu ya. Mudah-mudahan nggak malu dia, atau nggak malu-maluin. Nah, ya kita coba teman-teman ya. Itu seperti dia penciumannya tuh, dia seperti itu langsung merespon dia. Ya, nah, tuh dia juga sama tuh yang ini nih, dia merespon, dia mencari dia itu. Ini coba pakai pelet. Nah tuh dimakan tuh teman-teman tuh dimakan tuh. Langsung dicapit, dicari-cari itu kan. Bukan dicari-cari kesalahannya, tapi dicari makanannya gitu kan. Nah, ini saya coba nih pakai satu lagi nih. Ini saya coba nih pakai pakannya nih. Tuh, mana ya? Cacing tanah. Ini cacing tanah loh teman-teman. Dan memang yuyu yang di sawah itu kan bangsa krustasea juga, dia binatang-binatang yang multing ya kan. Cuman kalau kelomang itu dia ada cangkangnya, bercangkang, karena di bagian perutnya itu pencernaan dia itu kan sensitif, maka dia membutuhkan cangkang. Kalau si kepiting atau yuyu itu kan dia karena badannya keras itu kan, maka dia nggak ada cangkangnya. Tapi pakannya itu sama seperti ini juga. Kita coba ya. Oke. Nah, lihat teman-teman tuh langsung tuh ya. Coba teman-teman, dicoba ya. Kalau karena dia tadi udah dimakan pelet, dikasih pelet, dia akan entah nanti dimakan apa enggak. Coba yang ini yang kecil ya. Jadi ada tuh dimakan tuh teman-teman tuh. Dimakan tuh teman-teman tuh, yang kecil tuh makan tuh langsung tuh. Karena yang kecil-kecil lagi dalam masa pertumbuhan yang rakus dia tuh, lihat tuh teman-teman tuh. Dimakan tuh. Nah, ini juga makan nih, yang besar ternyata nih. Meraba juga. Ya. Ditarik itu. Nah, sekarang ini yang baru. Yang baru kita akan coba kasih ya. Karena kemarin baru-baru ngambil dari laut.
Saya belum coba nih dia kasih makan pelet atau apa, entah dimakan apa tidak. Mudah-mudahan dimakan. Kalau nggak dimakan berarti dia masih adaptasi, teman-teman. Tuh, oh belum teman-teman, masih adaptasi mungkin dia, atau baru meraba-raba ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman yang selama ini saya lakukan. Coba arahkan ya. Dimakan dah ya? Oh belum teman-teman, belum, karena ini kan baru diambil dari laut, dia baru beradaptasi. Nah, kalau yang ini sudah lama nih dia, ini udah lama nih, dia udah beradaptasi lama. Langsung dimakan kan, cacing, pelet. Jadi ternyata makanannya nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit gitu loh. Dan pemeliharaannya juga ya hanya sekedar kayak seperti ini. Yuyu sekalipun ya, atau yuyu atau kepiting-piting tuh dia membutuhkan air yang apa ya namanya? Akuatik. Akuatik tuh istilahnya iklim yang dia itu basah. Jadi lembab dan basah. Jadi seperti itu karakter-karakter binatang krustacea, entah yuyu sawah atau kepiting bakau, itu dia rata-rata di semi akuatik, lupa semi akuatik, semi berair. Nah ini saya makanya bikin seperti ini. Saya pertama kali nemuin ini, dia ini ada di atas kapal karam, jadi di kayu-kayunya dia nemplok gitu loh, begini, dia nemplok begini. Saya kira tuh apa namanya tuh siput laut. Ketika saya angkat ternyata ada kaki-kakinya. Wah, saya seneng. Saya piara cobalah gitu kan. Saya stok airnya ya kan. Setiap 3 hari sekali atau ketika udah kelihatan mulai keruh, saya ganti airnya ya. Nah, itu ya. Jadi ini seperti ini saya melihara gelombang. Mungkin dari teman-teman bisa punya masukan sendiri atau mencoba nanti aquascape-nya, teman-teman aquascape. Nah, kita sekarang beralih nih yang si gelombang nih, gelombang darat ini ya. Ini kan baru molting tuh. Warnanya seperti ini loh. Ini baru molting nih. Kukunya nih masih tajam sekali, baru-baru nih. Jadi kuku ujung itu ada kuku tajam warna hitam. Dia untuk memanjat dia. Kenapa? Karena dia suka memanjat ke pohon-pohon, terutama pohon kelapa atau pohon-pohon yang pohon-pohon yang jatuh-jatuh buah-buahnya kan manis tuh. Dia makannya gitu-gituan tuh, buah-buah manis. Kelapa saya kasih kelapa nih selama ini. Ini kasih multingnya. Kalau ini yang laut, ini darat, beda ya. Ini ramping sekali, ini agak buntat. Ya seperti inilah yuyu sawah dengan rajungan. Kalau rajungan itu kan kakinya panjang-panjang ya. Atau kepiting bakau yang warnanya hijau tuh, kalau kita ngeliat di pasar-pasar diikat itu masih hidup loh teman-teman. Kalau dibuka, wah itu bisa heboh tuh. Wah nyapit-nyapit itu bentuknya bulat dia. Nah kalau rajungan dia itu ramping, sama seperti ini juga ramping-ramping. Nah ini yang udah lama nih, ini belum tahu nih saya nih kapan nanti dia akan molting. Pokoknya ciri khasnya ketika dia mau molting itu dia banyak mengubur diri di pasir. Nah saya tempatnya ada di atas ya, di lantai 2 itu mengubur diri dalam rangka apa? Supaya molting ketika dia mengganti kulitnya ini, bukan mengganti cangkang ya, mengganti kulit itu dia tidak diserang oleh teman-temannya. Selama dia itu masih di dalam tanah itu, dia menjaga sampai ini keras. Ini masih putih ya. Nanti kalau udah ungu seperti itu baru dia berani keluar nih. Dan dia tidak akan diserang oleh temannya, karena ketika masih basah itu temannya nyium baunya. Bau apa? Bau amis. Karena kan ketika kelombang seperti ini kalau mati, ini baunya seperti bau terasi, bau banget, amis banget. Sama ini juga sama, gitu kan. Nah itu karakternya ketika dia ganti kulit, molting, dia baunya itu kecium temannya. Temannya itu menyangka itu ikan, dimakan. Itu saya pernah satu gagal kemarin, lupa saya. Maka kalau Anda melihara gelombang darat, ya selain kalau Anda campurin, nah Anda harus memperhatikan kira-kira mana nih yang dia itu udah mulai apa namanya itu udah mulai mengubur diri, itu harus segera dipisahkan, bikin ini sendiri apa sih, tempat sendiri, wadah sendiri, kasih tanah juga supaya dia nanti ketika mengganti kulit bisa. Ah ya, udah sampai situ aja teman-teman ya, ininya saya apa tutorial saya, dan mungkin nanti Anda subscribe dan kasih komen di bawah kalau ada masukan-masukan. Sekian dan terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.